Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel duniadesa.com. Kali ini saya akan menyajikan tutorial perencanaan roadmap kegiatan pelaksanaan pendataan desa dan juga rincian anggaran belanja. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kesuksesan sebuah pelaksanaan kegiatan itu bergantung kepada perencanaan dan penganggaran. Nah, kali ini saya akan menyajikan dua hal tersebut. Tentu kita mengacu kepada prosedur operasional standar pemutakhiran data SDGs desa yang sudah dikeluarkan dari Kementerian Desa, dan juga kita berpedoman kepada Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020 tentang pendataan desa, khususnya pasal 15 sampai yang ke berikutnya ya. Dan langsung saja kita mulai, bahwa dalam rangka penyusunan pendataan SDGs ini khususnya dua hal yang paling penting untuk kita persiapkan sebelumnya. Yang pertama yaitu roadmapnya, roadmap perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui, kemudian anggaran yang kita perlu siapkan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pendataan itu berjalan dengan lancar, berjalan tanpa defisit anggaran. Karena kalau anggaran kita tidak cukup, perencanaan kita tidak matang, maka kegiatan itu bisa saja menimbulkan masalah atau justru gagal di pertengahan jalan. Nah, kita yang pernah melakukan sensus pada tahun 2010 misalnya, tahun 2010 tentang sensus kependudukan atau sensus perlindungan sosial tahun 2011 akhir kalau nggak salah, kita tahu bahwa kegiatan apa saja yang kita lakukan pada saat itu, kemudian kita referensi anggarannya yang kita keluarkan pada masa itu bisa jadi referensi penting bagi penyusunan perencanaan roadmap kegiatan pendataan SDGs desa tahun 2021 ini. Nah, paling tidak menurut saya itu ada 15 roadmap kegiatan yang harus kita persiapkan, yaitu yang pertama musyawarah desa pembahasan kegiatan dalam rangka refocusing APBDes 2021 dan penyusunan draft Pokja. Ini kita ketahui bahwa proses pendataan desa tahun 2021 ini belum terencanakan pada 2020. Maksudnya kegiatan ini instruksinya datang di proses tahun anggaran berjalan, sehingga kita perlu melakukan refocusing APBDes untuk menyediakan anggaran guna pendataan desa. Yang kedua, pertemuan pembentukan, penetapan, pelantikan, pengambilan sumpah janji, dan pembagian wilayah kerja. Ini pertemuan dalam rangka menetapkan, melantik, dan mengambil sumpah janji, serta pembagian wilayah kerja. Walaupun di dalam petunjuk operasionalnya itu berbunyi Pokja, tapi kita perlu lebih detail dalam menetapkan wilayah kerja masing-masing Pokja, sehingga nanti tidak akan tumpang tindih antara satu pihak dengan pihak yang lain. Yang ketiga, penyediaan sarana posko atau sarpas sekretariat Pokja. Guna mendukung proses kelancaran, kita perlu menyediakan tempat berkumpul dalam rangka menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, dan melakukan pengolahan data. Kemudian yang keempat, penyediaan operasional dan bahan instrumen pendataan survei. Operasional ini mutlak karena kita tidak bisa berjalan dengan maksimal yang khususnya berkaitan dengan menggerakkan orang tanpa biaya operasional. Kemudian instrumen, walaupun kita sudah ada aplikasi, tapi kita tetap harus menyediakan dalam bentuk printout sebagai bahan untuk mengetahui lebih dalam apa yang dimaksudkan untuk dimasukkan dalam aplikasi. Yang kelima, pembekalan atau bintek supaya memahami daftar kolom isian dan pengoperasian aplikasi pendataan bagi Pokja yang sudah dibagi tugasnya. Yang keenam, sosialisasi dan publikasi kegiatan kepada masyarakat umum. Ini juga penting, mengingat di era sekarang ini banyak orang yang mungkin
tidak bertanggung jawab, kemudian membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tujuan sosialisasi publikasi ini supaya masyarakat ikut andil, memahami bahwa memang proses pendataan yang dilakukan oleh Pojak adalah kebijakan pemerintah desa dan kebijakan pemerintah pusat, serta untuk kepentingan bersama. Syukur-syukur mereka ikut berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi yang benar. Kemudian roadmapnya pendataan survei, kemudian tingkat desa ini dilakukan oleh Carik, pendataan survei RT, pendataan survei keluarga, pendataan survei individu. Kemudian roadmap yang berikutnya pemantauan progres isian baik survei desa, survei RT, survei keluarga, survei individu, dan musyawarah penetapan hasil pendataan oleh Pokja pemutakhiran data. Ini menurut saya 15 roadmap yang kita lalui dalam proses pendataan. Dan di samping kanan ini sudah saya siapkan contoh kalender pelaksanaan kegiatannya. Misalnya musyawarah itu dilaksanakan, karena ini saya susun di pertengahan bulan, misalnya antara tanggal 15 sampai tanggal 20. Kemudian pertemuan pembentukan, penetapan, pelantikan, pengambilan sumpah, dan pembagian wilayah kerja ini misalnya dilaksanakan tanggal 18 sampai tanggal 23. Kemudian penyediaan sarana posko atau Sarpas Sekretariat Pokja misalnya tanggal 21 sampai tanggal 25. Kemudian penyediaan operasional dan bahan instrumen pendataan survei kita siapkan mulai tanggal 24 sampai tanggal 28. Kemudian pembekalan untuk peserta, untuk para pendata ini kita bisa laksanakan tanggal 26 sampai tanggal 28. Kemudian sosialisasi publikasi kepada masyarakat umum kita laksanakan tanggal 29 sampai 31. Kemudian pendataan survei untuk tingkat desa kita laksanakan 3 hari karena datanya sudah ada di desa. Pendataan survei tingkat RT kita laksanakan misalnya di bulan April mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian pendataan tingkat keluarga kita laksanakan mulai tanggal 21 sampai tanggal 20 bulan Mei, dan sampai di akhirnya ini yang warna biru ini pendataan untuk individu, dan akhirnya ada waktu 5 hari untuk melakukan perbaikan kalau misalnya ada yang perlu dilakukan perbaikan, dan penetapan di tanggal 26, 27, 28, 29, sehingga tanggal 30 dan 31 ini kita sudah mendapatkan finish hasil dari pemutakhiran data. Nah, selanjutnya akan kita bahas satu-satu, mulai dari nomor 1 RAB-nya, musyawarah desa pembahasan kegiatan refocusing APBDes 2021 penyusunan draft Pokja. Ini sudah saya siapkan. Musyawarah desa pembahasan kegiatan refocusing APBDes 2021 serta penyusunan draft Pokja. Outputnya kegiatan yang nomor 1 itu untuk menjamin tersampaikannya informasi tentang pendataan desa kepada BPD, khususnya kepada masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, supaya tidak menimbulkan tanda tanya dan mereka dapat melaksanakan sosialisasi secara bersama-sama, one by one, atau dapat memberi penjelasan kepada warga di sekitarnya walaupun belum secara umum. Kemudian output yang kedua musyawarah desa itu untuk menjamin tersedianya anggaran operasional dalam rangka pendataan desa. Adapun belanja yang kita perlukan untuk musyawarah desa dalam rangka pembahasan kegiatan, yang pertama fotokopi surat undangan, kemudian banner kegiatan pelaksanaan musdes perencanaan, kemudian konsumsi ini jumlahnya bisa disesuaikan dengan jumlah real masing-masing desa. Ini harganya satuannya saya sesuaikan di lokasi saya, tapi di lokasi Bapak Ibu bisa disesuaikan. Susunan acaranya bisa 1 pembukaan, kemudian sambutan kepala desa. Output sambutan kepala desa, peserta musdes memahami pentingnya data sebagai dasar RKP desa setiap tahun. Kemudian pengantar camat atau KCPMD atau yang lainnya dalam rangka penyampaian kebijakan pemerintah.
Outputnya, sambutannya, peserta Musdes memahami kebijakan pemerintah dalam pencapaian SDGs. Yang keempat, penjelasan teknis dari pendamping desa. Harapannya outputnya peserta Musdes memahami kebutuhan dalam proses pendataan. Yang kelima, pembahasan refocusing anggaran. Outputnya tersedianya anggaran. Yang acara yang berikutnya yaitu tanya jawab, acara yang keenam atau lain-lain, penguatan pemahaman peserta atau diskusi masalah dan pemutusan solusi. Itu untuk kegiatan musyawarah desa, pembahasan kegiatan refocusing APBDes. Kemudian pertemuan pembentukan penetapan pelantikan, ini juga penting. RAP anggarannya semacam ini, output kegiatannya itu terbentuknya Pokja, kemudian terbitnya SK Pokja dan surat tugas pendataan. Jadi selain surat keputusan kepala desa tentang Pokja, kita juga perlu mengeluarkan surat tugas kepada perorangan, khususnya bagi mereka yang melakukan pendataan keluarga dan individu, sehingga nanti kalau misalnya ada keluarga atau individu yang mempertanyakan, petugas yang kita tunjuk dapat mengeluarkan surat tugasnya. Nah, dalam acara ini, dalam acara roadmap yang kedua ini, yang diperlukan rincian belanjanya, fotokopi surat undangan pembentukan Pokja, banner pelaksanaan kegiatan pembentukan Pokja, penggandaan SK Pokja dan surat tugas, snack atau konsumsi kegiatan pembentukan Pokja. Jalannya acara dalam pertemuan yang kedua ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pengarahan kepala desa, outputnya peserta memahami prinsip-prinsip pendataan SDGs atau pendataan desa. Yang ketiga, penjelasan sekretaris desa, outputnya Pokja mengetahui wilayah kerja dan kesepahaman pentingnya menjaga data. Pelantikan pengambilan sumpah janji, outputnya adalah sumpah janji atau kesanggupan pendata menjaga data. Karena jangan sampai kita ada yang menyalahgunakan data hasil dari pendataan, karena itu sifatnya desa memang benar itu data umum tapi tidak untuk disalahgunakan. Kemudian penjelasan teknis dari pendamping desa, outputnya peserta memahami kalender kegiatan dan pola-pola pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab lain-lain, kendala teknis dan solusinya. Misalnya ini susunan acaranya, tapi dapat ditambahkan sesuai dengan kearifan lokal desa masing-masing. Ini roadmap yang nomor 2. Kemudian roadmap yang nomor 3, penyediaan sarana posko atau sarpas sekretariat Pokja. Ini direncanakan kita persiapkan tanggal 21 sampai tanggal 25 Maret. Kita menuju ke set nomor 3. Ini saya siapkan 2 posko yang berada di balai desa. Ini set yang 3A ini, penyediaan posko sekretariat Pokja tapi posisinya berada di dalam desa, berada dalam satu komplek balai desa. Kemudian set yang berikutnya pilihannya apabila di balai desa itu ternyata tidak ada ruang lagi sehingga harus ada posko di luar balai desa. Ini anggarannya misalnya di dalam kompleks balai desa itu semacam demikian. Output kegiatan roadmap yang nomor 3 ini tersedianya posko sekretariat Pokja, kemudian tersedianya sarana prasarana operasional posko Pokja. Misalnya biasalah ya untuk kepentingan sekretariat, misal kertas, tinta printer, pengadaan printer. Misalnya kalau tidak ada printer yang bisa dipakai disewa, kemudian kertas plano, spidol besar, banner identitas posko untuk menunjukkan bahwa ruang tersebut adalah posko sekretariat, kemudian banner program kerja atau rundown kegiatan semacam ini misalnya, ini dibannerkan kemudian dipasang di ruang sekretariat supaya semua Pokja atau semua yang berkunjung itu mengetahui kalender atau rundown pelaksanaan kegiatan mulai dari bulan Maret sampai dengan Mei. Kemudian kebutuhan konsumsi
misalnya minimal air minum lah, misalnya ada jajan ya tidak apa-apa. Ini belanja pengadaan posko atau penyediaan sarana posko tapi yang berada di satu kompleks dengan balai desa. Sementara yang di luar balai desa itu belanjanya bertambah dengan sewa gedung, kantor, termasuk kebutuhan listrik dan air yang ada di dalamnya. Itu roadmap kegiatan yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4 yaitu penyediaan operasional dan bahan instrumen pendataan survei. Ini penting sekali, bahkan sangat penting karena kegiatan ini melibatkan menggerakkan orang, dan orang itu bergerak butuh biaya operasional, kemudian butuh alat bahan. Maka ini saya susun. Contohnya ini saya juga buat 2 versi. Yang pertama itu versi dilakukan secara manual dan di entry terpusat di posko. Ini bisa saja terjadi di daerah-daerah tertentu atau di desa-desa tertentu karena keterbatasan alat atau keterbatasan sarana pendukung lainnya, sehingga hanya bisa dilakukan secara manual kepada pendataannya kepada keluarga dan individu, tapi entry-nya tetap kepada aplikasi menggunakan smartphone ya, menggunakan Android. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua ini murni 100% dilaksanakan langsung di entry di lapangan. Misalnya ketika survei kepada kepala keluarga langsung di entry pada aplikasi menggunakan handphone, tapi syaratnya harus tersedia handphone, smartphone, kemudian yang bersangkutan juga bisa menjalankan aplikasi dengan baik, memahami tahapan pengisian pada aplikasi dengan baik. Ini versinya ada 2. Yang pertama misalnya ini saya pakai perumpamaan. Kalau Pokja normatif ya, Pokja itu misalnya mulai dari Kades sesuai dengan SOP, Kades sebagai pembina, sekretaris Sekdes sebagai ketua, kemudian kasih pemerintahan sebagai sekretaris Pokja, kemudian perangkat lainnya ini saya tulis 7 karena pada umumnya itu ada kaor kasih, kemudian ada perangkat kewilayahan. Ini yang 2 ini saya anggap perangkat kewilayahan, tapi bisa saja perangkat kewilayahan itu jumlahnya lebih dari 2. Kemudian RW-nya ini saya ikhtisarkan saja 5. Setiap RW ada 3 RT, sehingga jumlah RT-nya ada 15, ketua RT-nya juga 15. Kemudian keterlibatan dalam Pokja Karang Taruna 2, PKK 2, jumlah Pokjanya 34, ditambah dengan mitra mulai dari pendamping desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, sehingga jumlah keterlibatannya dalam Pokja itu dalam pengelolaan kegiatan ini sampai 38 orang. Asumsi yang kita mau data yang saya buatkan contoh ini, RT-nya ada 15, KK-nya ada 525 karena asumsi saya contoh dalam set ini 15 RT itu setiap RT terdapat 35 KK, 35 KK itu ada 5 individu setiap kakaknya. Jadi jumlah kakak saya kalikan 5. Saya anggap setiap kepala keluarga itu memiliki 5 anggota individu. Nah ini biaya operasionalnya mulai dari pulpen, buku tulis, seragam identitas, ID card, kemudian tas untuk Pokja, atau misalnya tas dianggap terlalu mahal bisa diganti dengan tas plastik gitu ya, yang map plastik besar yang ada tutupnya sendiri itu. Kemudian penggandaan formulir manual untuk survei desa, untuk survei RT, untuk survei keluarga, untuk survei individu. Kalau perlu ya ditambah cadangan. Kemudian honor ya, honor petugas penyediaan data, entry data survei desa, honor petugas penyedia data dan entry manual data survei desa, honor petugas penyediaan data dan entry manual data survei keluarga, honor petugas penyediaan data. Ini yang tadi rapnya ini ya berarti tidak ada entry ya ini ya. Honor petugas penyedia data. Ini kita hapus. Entry-nya dilakukan oleh
operator. Sehingga ini di bagian ini tidak ada honor untuk entry karena hanya ada penyedia data atau survei ke lapangan saja. Nah, ini honor operator yang melakukan input ke aplikasi. Jadi tadi surveinya dilakukan secara manual, lalu di entry oleh petugas aplikasi, petugas operator di posko ya. Tuh. Kemudian belanja sewa Android untuk operator 5 kali 30 hari efektif misalnya. Kemudian pengadaan kuota internet untuk petugas entry survei ya. Petugas entry survei ke aplikasi misalnya. Aplikasi. Ini 4A modelnya tadi dilakukan secara manual dan di entry terpusat di posko oleh operator. Ini bisa saja terjadi karena keterbatasan dukungan-dukungan yang ada di lapangan. Kemudian yang model kedua itu dilakukan entry pendata atau pokja langsung pada aplikasi saat melakukan pendataan. Nah, sama jumlahnya, RT-nya, KK-nya, individunya sama. Hanya saja di sini itu tidak ada operator yang melakukan input tersendiri. Dari 4A, 4B itu selisihnya bedanya hanya di operator dan kemudian belanja sewa. Kalau yang di sini itu belanja sewa Android, itu kenapa harganya di sini juga saya tulis berbeda? Karena ini kemungkinan bisa lebih mahal sih, karena terfokus ya, sehari nggak bisa pakai yang lainnya dan fokus untuk ngisi itu. Sementara di sini ini dilakukan oleh masing-masing pokja yang memiliki dan bisa mengoperasikan Androidnya masing-masing. Kemudian bedanya yang kedua itu pengadaan kuota internet. Kalau yang di 4A tadi ini internet, kuota internetnya hanya untuk operator, tapi yang di sini ini kuota internetnya untuk semua pokja dan pendata. Kemudian honornya pun begitu. Kemudian roadmap yang ke nomor 5, pembekalan BIMTEK untuk memahami daftar kolom isian dan pengoperasian aplikasi. Ini kalau saya buat contohnya dilaksanakan tanggal 26 sampai tanggal 28. Tanggal 26 sampai tanggal 28. Rincian detailnya roadmap yang kelima, catatannya ini dilaksanakan secara offline atau pertemuan tatap muka ya. Outputnya peserta memahami daftar isian pada kolom survei dan pada kolom aplikasi. Kemudian output yang berikutnya peserta memahami bagaimana cara penginputan data pada aplikasi. Selain memahami daftar, maksud, tujuan atau data yang hendak diisikan daftar pada kolom, juga harus memahami alur pengisian pada aplikasi. Yang diperlukan pada kegiatan yang roadmap yang kelima ini, fotokopi surat undangan untuk BIMTEK, banner pelaksanaan kegiatan, kertas plano, spidol, sewa LCD proyektor, snack konsumsi kegiatan. Jadi mulai dari awal tadi untuk jumlah satuan, harga satuan, kemudian jumlahnya ya disesuaikan mulai dari 4A, 4B, 43B, 3A sampai nomor 1 dan nomor 2 itu tadi saya kurang banyak menjelaskan tentang satuannya yang di bagian kolom ini karena asumsinya itu beda-beda dengan daerah satu atau desa satu dengan desa yang lain. Ini saya hasilkan dalam bentuk proporsional secara umum saja. Tadi yang sampai nomor 5 ya. Ini susunan acara BIMTEK dapat berlangsung seperti ini. Pembukaan, kemudian pengarahan kepala desa, peserta memahami outputnya, peserta memahami prinsip-prinsip pendataan, kemudian penjelasan sekretaris desa, peserta mengetahui jadwal pendataan di wilayah masing-masing dan langkah koordinasi. Kemudian yang keempat, penjelasan teknis dari pendamping desa. Outputnya peserta memahami data isian dan alur pengoperasian aplikasi. Kemudian yang kelima, tanya jawab, kendala teknis dan solusinya, ada diskusi ya outputnya. Diskusi, kendala teknis dan solusinya ini ditambahkan saja.
diskusi, kendala teknis dan solusinya. Ini roadmap yang ke nomor 5. Selanjutnya roadmap yang ke nomor 7, pendataan survei desa, pendataan survei RT, pendataan survei keluarga 7 sampai dengan 10 ya. Ini saya kira nggak perlu saya jelaskan lebih detail, ini karena sifatnya hanya tinggal pergi ke lapangan saja. Tapi kalau misalnya diperlukan ya nanti saya akan sajikan video tutorial di berikutnya. Yang kemudian yang terakhir yang ke nomor 6 yaitu sosialisasi dan publikasi kegiatan kepada masyarakat umum. Outputnya masyarakat mengetahui tentang kegiatan survei pendataan. Kemudian yang berikutnya masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data. Belanja yang diperlukan, banner di lokasi umum, ini bisa sewa pengeras suara untuk keliling, sewa mobil sarana keliling, kemudian desain gambar informasi digital, ini juga bisa dilakukan. Atau misalnya diambil dari salah satu saja, misalnya diambil banner lokasi umum sama desain gambar informasi digital yang disebarkan melalui handphone, itu juga bisa cukup efektif. Kemudian snack konsumsi petugas publikasi keliling, supir, pembicara 2 orang, dan keamanan 1 orang dalam rangka publikasi dan sosialisasi. Satuannya sekali lagi silakan disesuaikan dengan satuan harga di desa masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah musyawarah desa penetapan hasil pendataan oleh Pokja pemutakhiran data. Outputnya tersajikannya informasi hasil pendataan sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa hasil pendataan itu adalah data umum milik desa tapi sifatnya tidak untuk disalahgunakan, tidak untuk dipergunakan secara individu untuk kepentingan pribadi, tapi wajib diinformasikan kepada masyarakat umum apa hasilnya karena kita pakai anggaran desa, anggaran APB desa. Acaranya, kegiatannya, kebutuhannya bisa seperti ini: fotokopi surat undangan, musdes penetapan hasil pendataan, kemudian banner kegiatan pelaksanaan kegiatan musyawarah, cetak piagam penghargaan bagi Pokja sekaligus diberikan ya. Jadi asumsi saya musyawarah ini juga menghadirkan Pokja untuk ikut hadir dan diberikan piagam penghargaan. Kemudian cetak banner informasi rekapitulasi hasil pendataan yang misalnya di dalamnya memuat jumlah penduduk yang update hasil pendataan, jumlah tingkat pendidikan, kemudian rekapitulasi kegiatan ekonomi, rekapitulasi yang lainnya dapat disajikan secara umum atau review lah bahasanya. Kemudian snack konsumsi kegiatan. Ini perincian belanjanya, sekali lagi ini satuan belanjanya silakan dilakukan penyesuaian sesuai dengan daerah masing-masing. Susunan acaranya dapat berjalan semacam ini, tapi tidak tertutup kemungkinan ada modifikasi atau tambahan di daerah masing-masing. Yang pertama pembukaan, kemudian sambutan kepala desa, pengarahan camat, kemudian sambutan BPD, kemudian pembacaan rangkuman hasil pendataan, penandatanganan hasil pemutakhiran data SDGs yang dituangkan dalam berita acara, bisa di indeks desa membangun. Kemudian penyerahan piagam penghargaan untuk Pokja. Oh ya, lupa tadi ini sejak awal tidak ada menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, mohon maaf. Ini ditambah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kedaerahan kalau ada. Maaf, tadi saya lupa. Ini juga saya tambahkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Yang pertama tadinya. Nah, untuk bintek tadi mana ya? Ini ya acaranya, kita tambahkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kedaerahan.
Bapak Ibu bisa melakukan simulasi dengan membuat file seperti yang saya buat seperti ini untuk menghitung rekapitulasi belanja, rekapitulasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan khususnya yang terkait dengan biaya survei individu. Dan kalau sudah selesai semuanya, ini bisa dibuat rekapitulasi seperti ini ya. Jadi pendataan desa itu masuknya di bidang 1 penyelenggaraan pemerintahan desa, sub bidangnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, kegiatannya penyusunan pendataan pemutakhiran profil desa. Tapi ini parameter di Siskudes ini satu daerah dengan daerah yang lain bisa saja agak berbeda ya redaksi yang dipakai. Kemudian paket kegiatan pendataan desa 2021. Nah, kalau kita sudah melakukan penyusunan mulai dari roadmap kegiatan atau rencana program kerja kegiatan beserta kalendernya, kemudian kita menuangkan atau sudah menyusun tiap-tiap kegiatan yang akan kita lalui, kita baru dapat melakukan rekapitulasi anggaran. Dan setelah tersusun rekapitulasi anggaran semacam ini dikelompokkan menjadi dikelompokkan berdasarkan jenis belanjanya. Bisa ada alat tulis, ada cetak penggandaan, kemudian belanja barang konsumsi, belanja pakaian dinas seragam, atau belanja honorarium, belanja sewa peralatan, belanja sewa mobilitas, belanja langganan internet. Baru kita akan memasukkan ke Siskudes. Karena di Siskudes kita tidak bisa membuat paket sebanyak ini, tidak bisa. Di Siskudes kita hanya cukup mencantumkan satu paket kegiatan, yaitu pendataan desa dengan rincian belanja semacam ini berdasarkan hasil rekapitulasi dari belanja nomor 1 sampai nomor 7. Ini hanya sekedar contoh, bisa saja ada sampai 8 atau 9 rincian anggaran belanja kegiatan. Jadi tiap-tiap desa, tiap-tiap daerah bisa berbeda-beda. Kemudian pada entrian Siskudes, supaya dalam APBDes 2021 itu langsung terdapat pada Siskudes 2021, langkahnya yang pertama masukkan kegiatan pendataan SDGs desa itu di RPJMDes ya, di RPJMDes masuk di bidang 1, kemudian masuk di bidang sub bidang 3, kemudian kegiatannya 01, 03, 02, penyusunan pemutakhiran profil desa, kemudian tambahkan di sini tahun sesuai dengan tahun masa menjabat, misalnya tahun ke-2. Mungkin lokasinya isikan lokasi desa, kemudian sumber dananya bisa dari dana desa maupun sumber dana lainnya sesuai dengan petunjuk di SOP bahwa kegiatan dapat dibiayai dari selain dana desa. Kemudian mulainya tanggal, misalnya tanggal yang sesuai dijadwalkan di SOP yaitu Maret sampai Mei. Kemudian lakukan simpan kalau sudah. Selanjutnya masukkan pada data kegiatan desa penganggaran atau RKP desa, kegiatan bidang 1, kemudian 0103. Nah, ini sudah ada. Tapi kalau misalnya di sini, maaf, kita klik 2 kali lagi, ini sudah ada. Kalau sudah ada ini tapi pendataan pemutakhiran profil desa ini dimaksudkan untuk kegiatan lain, karena yang tercantum ini misalnya jumlahnya baru sedikit, kita dapat melakukan penambahan dengan judul pemutakhiran data desa. Atau yang ada ini kita lakukan penyempurnaan dan penyesuaian. Misalnya tadi anggarannya yang sudah saya contohkan misalnya kisaran 40 juta ya, kita ubah di sini di paket kegiatannya. Setelah kita melakukan isian paket kegiatan, kita melakukan pengisian rincian anggaran belanja. Ya, tapi sebelumnya refocusing kegiatan atau pengurangan anggaran kegiatan yang lain sudah dilakukan pengurangan atau penghapusan. Setelah itu baru kita membuat rincian anggaran belanja pada bidang 1,
kemudian subbidang 0103, 02 pemutakhiran pendataan dan pemutakhiran profil desa. Kemudian di sini ini rapnya kita buat kode jenis belanja semacam demikian. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan pengoperasian Syskudes, saya kira ini tidaklah sulit dapat dipahami. Nah, di sini kita tidak perlu memasukkan di kegiatan paket kegiatan ini ya. Kita tidak perlu memasukkan, maaf tadi ini. Di paket kegiatan ini kita tidak perlu memasukkan paket kegiatan sebanyak ini, tidak perlu. Ya, karena ini satu rangkaian kegiatan tapi waktunya saja yang panjang, waktunya saja sampai 3 bulan. Jadi di sini cukup ditulis pemutakhiran data atau pendataan, kemudian rincian anggaran belanjanya, satu 0302 ya. Rincian belanjanya kita masukkan di sini mengikuti jenis belanja yang ada, tapi kita sudah melakukan penyusunan dari rincian-rincian anggaran belanja dari semua roadmap ini. Jadi roadmap ini punya kegiatan punya rincian belanja masing-masing, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian kita rekap jadi satu, kita kelompokkan per jenis belanja, baru kita entry ke Syskudes. Jadi yang kita entry di Syskudes di sini itu adalah rekapitulasi. Sebagai penanda nanti kalau kita mengajukan SPP, di akhir kata belanja pokok ini kita masukkan identitas di mana kegiatan itu mau dipakai ya. Misalnya kertas HVS ini ada di Sarpas Sekretariat. Kemudian bolpen ini ada 2, spidol ini ada 2, spidol besar pada saat sekretariat, kemudian untuk kebutuhan sekretariat maksud saya, kemudian spidol pada saat BIMTEK. Nah, itu yang kita input di sini berdasarkan jenis belanja. Tidak perlu kita memasukkan paket kegiatan sebanyak ini pada RKP atau pada paket kegiatan. Terima kasih telah menyimak video tutorial ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah mendukung dengan klik subscribe. Semoga bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Semoga adanya tutorial semacam ini dan tutorial-tutorial lainnya dapat membantu memudahkan kita dalam menjalankan